Ini nyetrum. Cara untuk menghilangkan setrumnya ini bisa diputar seperti tadi ya. Halo semua, kali ini Bilhanet mau sharing saja ya. Ini adalah sebuah UPS AC yang sudah dimodif untuk bisa digunakan memakai aki eksternal dengan ukuran yang lebih besar dari standarnya, dan juga sudah ditambahkan juga beberapa fitur ya, termasuk ada fan otomatis atau kipas otomatis, dan juga sudah dihilangkan untuk timer mati otomatisnya di dalamnya. Jadi kalau secara default rata-rata UPS itu akan mati dalam 10-15 menitan, meskipun ada beberapa merek yang tidak ada timernya ya. Dan kalaupun baterainya masih banyak, kalau timernya tidak dihilangkan, maka ini akan terputus otomatis atau mati otomatis, tidak bisa digunakan sampai akinya tegangannya habis atau rendah kayak gitu ya. Dan di sini saya sekaligus sharing cara pasangnya. Jadi di video TikTok di Bilhanet itu ada beberapa teman yang berkomentar, dan khususnya ada yang mengirimkan pesan untuk cara modif UPS AC menjadi aki besar atau menggunakan aki yang lebih besar. Nah, untuk menjawab itu, saya rekomendasikan saja salah satu toko online yang sudah menyediakan atau menjual UPS modifan dari berbagai merek. Untuk yang ini saya beli yang ProLink, ada juga merek dari ICA, terus APC, dan lain-lain ya. Itu banyak, silakan teman-teman bisa cek linknya nanti di deskripsi video ini. Jadi langsung saja ya untuk proses testing dari UPS modifan ini. Ini saya beli dengan harga 300 ribuan, jadi yang termasuk yang murah ya. Saya langsung hubungkan saja. Di sini sudah ada output kabel cukup panjang, setengah meteran mungkin. Ada dua kutub ya tentunya ya. Yang ini bisa dipastikan merah positif, yang hitam adalah negatif. Jadi sebelum ini dipasangkan ke PLN atau ke sumber listrik, pastikan untuk memasang jalur ke baterai. Ini saya menggunakan baterai bekas sepeda listrik, jadi ini sudah sewak ya, tidak full. Saya hubungkan dulu untuk yang negatif ya. Kemudian pasang juga yang positifnya. Nah, untuk pemasangan yang kutub kedua, baik negatif dulu atau positif dulu ya, ini biasanya akan terjadi percikan karena ini ada setrumnya. Jadi teman-teman tidak perlu kaget ya, karena DC itu nggak nyetrum, tapi memang kadang karena ada percikan api kecil, jadi kita kaget ya gitu ya. Di sini sudah otomatis ada LED indikator voltase baterai. Jadi ketika dihubungkan, ini langsung menyala 12,6 volt. Kemudian langkah berikutnya, saya pasangkan colokan atau stop kontak ya, yang dari UPS-nya. Saya pasangkan ke sumber listrik sini. Nah, ini sudah ada suara cetek ya di dalam meskipun belum di on. Kemudian saya coba on kan. Nah, ini ada bunyi bip. Kemudian LED yang warna hijau ini tentunya nanti akan beda-beda sesuai dengan seri UPS-nya. Di sini kalau hijau artinya dia jalur listrik hidup, dan proses charging ini berjalan ya. Tadi 12,8, sekarang charging ke 13,0. Nah, buat teman-teman, buat info saja, kalau colokan listrik teman-teman ini belum ada ground-nya, biasanya ini akan nyetrum di bagian kutub positif dan negatif ini. Kadang nyetrum sampai 50-100 volt. Nggak tahu AC atau DC, kemungkinan AC ya, AC 100 volt. Ini bisa bikin kaget kalau ketika UPS-nya menyala. Salah satu cara untuk mengatasi nyetrum, teman-teman bisa balik posisi colokannya. Misalnya seperti ini. Misalnya posisinya nyetrum, teman-teman bisa balik colokannya yang tadinya seperti ini. Saya contohkan saja. Dibalik seperti ini. Nah, jadi posisinya dibalik. Nanti biasanya tanpa ground pun setrumnya itu akan hilang. Nah, ini bisa dicontohkan malah. Ini posisi seperti ini. Ini kalau di test pen, ini nyala. Jadi kalau dipegang tentunya nyetrum meskipun tidak 220. Nah, ini nyetrum.
Cara untuk menghilangkan setrumnya ini bisa diputar seperti tadi ya. Nah, ini bisa diputar posisinya. Pasang lagi. Sudah nyala, kemudian di sini hilang setrumnya. Jadi ini kemungkinan groundnya tidak bekerja atau putus ya, saya kurang tahu. Nanti saya cek dulu. Biasanya kalau sudah di ground, listrik statisnya itu hilang. Atau mungkin kabel power ini yang cuma isinya 2, kadang juga begitu ya. Kadang kabel power ini tidak isi 3, artinya cuma netral dan fasa, dan groundnya tidak ada. Jadi meskipun stop kontaknya sudah ada groundnya, tapi kalau ini kabel powernya tidak 3 kabel, maka groundnya tidak sampai ke trafo di dalam UPS-nya. Nah, ini posisi sudah nyala ya. Dan ini stop kontak ini adalah output dari belakang. Ini belum saya nyalakan. Nah, ini sudah nyala ya. Di sini juga harusnya sudah menyala. Coba testing menggunakan router. Nah, ini sudah nyala ya. Nah, sekarang untuk routernya sudah nyala. Di sini LED sudah nyala, Wi-Fi-nya. Apakah ini benar-benar tanpa jeda ya? Kita bisa tes dengan mencabut colokan dari sumber listriknya. Jadi nanti sumber power akan diambil dari baterai atau aki. Saya coba cabut sambil nanti ini restart atau enggak. Nah, di sini sudah menggunakan sumber dari aki, LED warna orange, dan di routernya itu tidak mati, jadi tetap berfungsi. Di sini terlihat 12,8 ya, jadi tidak restart atau tidak mati dan hidup lagi. Saya coba pasang lagi. Langsung ke posisi listrik PLN, LED warna hijau ya. Dan proses charging lagi. Di sini juga tidak restart untuk routernya. Nah, karena kipasnya menggunakan sensor suhu, karena ini belum panas ya, belum mencapai suhu yang disetting di dalamnya, biasanya mungkin 40 derajat Celcius. Jadi ini kondisinya belum berputar. Nah, ketika nanti ini sudah dipakai pemakaian lama dan posisinya sudah panas, ini nanti harusnya otomatis menyala untuk kipasnya. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu ya untuk sedikit sharing dari UPS AC modif aki eksternal dari Retro UPS. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari referensi UPS modifan yang tinggal pakai, tinggal tambah aki. Dan jangan lupa buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, silakan di subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.